sekalian, jumpa lagi dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 26 Januari, pada peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Mari saudara-saudari, kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Santo Timotius dan Titus, Engkau limpahi dengan semangat merasul yang tangguh. Kami mohon, semoga melalui doa-doa dan teladan mereka, kami semakin mampu untuk hidup benar dan saleh dalam keseharian kami. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuayan itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima salam damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Domba adalah kelompok hewan yang bisa dikatakan lemah dan juga tak berdaya. Bahkan domba ini juga kadang-kadang agak bodoh, karena jika terpisah dari kawanannya, mereka akan mudah tersesat dan tidak tahu jalan pulang kembali. Tetapi meski demikian, domba ini bisa dilatih sehingga mereka mengenal siapa gembala mereka. Sehingga ketika gembala mereka memanggil, maka mereka pun akan mengikuti suara tersebut. Sedangkan serigala adalah kelompok hewan pemangsa. Dan tentu sebagai hewan pemangsa, mereka adalah kelompok yang memiliki kekuatan dan juga kecerdikan untuk memburu dan menangkap mangsanya. Karena itulah ketika Yesus mengumpamakan para murid yang ia utus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Bisa dikatakan bahwa tindakan ini adalah suatu tindakan yang bodoh, karena sama saja mengantar nyawa atau menggali kuburan sendiri. Tetapi saudara-saudari terkasih, kita yakin dan percaya bahwa ketika
Yesus atau Tuhan sendiri yang mengutus, maka Tuhan sendirilah juga yang memperlengkapi dan juga memberikan kekuatan sehingga dalam perutusan tersebut mereka tetap terjaga dan mereka pun tetap mampu untuk melakukan tugas perutusan mereka. Karena itu saudara-saudariku sekalian, jika di antara saudara-saudari ada merasakan panggilan atau perasaan dalam dirinya mereka mau lebih terlibat dalam pelayanan dan pewartaan di gereja atau di komunitas masing-masing, tetapi agak-agaknya merasa ragu dan mungkin juga khawatir kalau tidak cukup layak atau tidak cukup mampu untuk melakukan tugas pelayanan dan perutusannya. Sabda Allah hari ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita merasa dipanggil dan diutus oleh Tuhan, maka kita yakin dan percaya juga bahwa Tuhanlah yang akan membimbing, melindungi, dan juga memampukan kita untuk melakukan pelayanan dan juga pewartaan kita. Dan di samping itu, jika saudara-saudariku sekalian yang mungkin sudah aktif, yang sudah sering terlibat dalam pelayanan, dalam pewartaan, dan mungkin saat ini merasakan kekeringan atau merasa hampa, merasa bahwa pelayanannya itu tidak memiliki arti, atau pengalaman pelayanannya itu mulai terasa beban, terasa berat, merasa terbebani, merasa tidak menemukan sukacita lagi dalam pelayanan. Mungkin sabda Allah hari ini juga menegur kita, apakah sungguh pelayanan yang kita lakukan, pewartaan yang kita lakukan sungguh-sungguh adalah suatu pelayanan atau kepercayaan bahwa Tuhan yang mengutus, bukan karena ingin mencari muka, bukan karena ingin mencari popularitas, bukan untuk mencari ketenaran di tengah-tengah orang banyak. Karena itu perlulah kita dan harus dan semestinya dalam pelayanan dan pewartaan kita tidak pernah lepas dari Tuhan. Seperti dikatakan di sini bahwa para murid dilarang untuk membawa pundi-pundi atau bekal. Itu suatu ungkapan bahwa kita tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tetapi sungguh-sungguh percaya pada kuasa Allah, pada tuntunan dan bimbingannya. Semoga melalui sabda Allah hari ini dan juga doa dari Santo Timotius dan Titus, kita semakin berani, semakin bersemangat dan menemukan sukacita dalam pelayanan dan pewartaan kita masing-masing. Semoga Roh Tuhan membantu kita. Marilah kita menutupnya dengan doa dan memohon berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, Engkau memberikan kekuatan kepada mereka yang berharap kepadamu. Semoga di tengah situasi hidup kami dengan rahmat-Mu, dengan bimbingan-Mu semakin mampu untuk melakukan pelayanan di tempat kami masing-masing. Dimuliakanlah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.